Perkenalkan, nama saya Zulfikar Ahmad, kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Syarafuddin Prawiranegara. Siapakah Syarafuddin Prawiranegara itu? Ya, Syarafuddin Prawiranegara lahir di Serang, Banten, 28 Februari tahun 1911 hingga meninggal di Jakarta 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan, Menteri, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri, dan pernah menjabat sebagai Ketua setingkat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Ia menerima mandat dari Presiden Soekarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribu kota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Ia kemudian menjabat sebagai Perdana Menteri bagi Kabinet Tandingan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Tengah tahun 1958. Masa muda dan pendidikan. Syarafuddin Prawiranegara memiliki nama kecil Kuding yang berasal dari kata Udin pada nama Syarafuddin. Ia memiliki darah keturunan Banten dari pihak ayah dan Minangkabau dari pihak ibu. Buyutnya dari pihak ibu, Sultan Alam Intan, masih keturunan Raja Pangaroyung di Sumatera Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat perang Padri. Ia menikah dengan putri bangsawan Banten, melahirkan kakeknya yang kemudian memiliki anak bernama Raden Arsyad Prawira-Atmaja. Ayah Syarafuddin Prawiranegara bekerja sebagai jaksa, tetapi cukup dekat dengan rakyat dan karenanya dibuang oleh Belanda ke Jawa Timur. Syarafuddin Prawiranegara pernah menempuh pendidikan di LS pada tahun 1925, dilanjutkan ke Mulo di Madiun pada tahun 1928, dan AMS di Bandung pada tahun 1931. Pendidikan tingginya diambilnya di Red Cross School, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1939. Dan berhasil meraih gelar Master in the Rechten, saat ini setara dengan Magister Hukum. Masa pra-kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Syarafuddin pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta pada tahun 1939 hingga 1940, petugas pada Departemen Keuangan Belanda pada tahun 1940 hingga 1942, serta pegawai Departemen Keuangan Jepang. Jabatan yang pernah diemban. Pada tahun 1945, anggota Badan Pekerja KNIP. Berapa hari setelah Indonesia merdeka, Syarafuddin Prawiranegara ditunjuk sebagai anggota pekerja KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk pada 29 Agustus 1945. Ini lembaga negara legislatif, adanya MPR dan DPR. 46. Sebagai Menteri Keuangan RI, Syarafuddin Prawiranegara masuk kabinet sebagai Menteri Keuangan RI untuk masa jabatan mulai tanggal 2 Oktober 1946 hingga 26 Juni 1947. Posisi ini sebelumnya dijabat Alexander Andries atau A.A. Maramis. Tahun 1948, sebagai Menteri Pertanian, merangkap Menteri Perdagangan dan jabatan penting PDRI. Masih dipertahankan di pemerintahan, kali ini sebagai Menteri Pertanian merangkap Menteri Perdagangan tanggal 29 Januari 1948 hingga 4 Agustus 1949. Namun sebelum masa jabatannya berakhir, pemerintahan RI terhenti lantaran Yogyakarta diduduki Belanda dan para pemimpinnya diasingkan keluar. Tahun 1949 hingga 1950. Sebagai Presiden selama 207 hari. Jabatan Presiden atau pemimpin tertinggi pemerintahan yang diemban Syarafuddin Prawiranegara berlangsung selama 207 hari. Tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta, ia mengembalikan mandat kepada Soekarno beberapa bulan sebelum pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda. Tahun 1951, Gubernur Bank Indonesia.
Dari Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara kemudian menjadi Presiden Direktur Javanse Bank yang terakhir sebelum berganti menjadi Bank Indonesia, juga merupakan Gubernur Bank Indonesia hingga 1958. Tahun 1958 sebagai pemimpin tertinggi PRRI. Tanggal 15 Februari 1958, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dideklarasikan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kemudian merilis kabinet tandingan. Syafruddin Prawira Negara tampil sebagai Perdana Menteri atau pemimpin tertinggi PRRI. Tahun 1960, bergiat di KMI. PRRI ditumpas, namun Presiden Soekarno memberikan pengampunan atau amnesti kepada tokoh-tokohnya, termaksud Syafruddin Prawira Negara. Setelah diampuni, Syafruddin meninggalkan politik. Ia kemudian bergiat di Yayasan Pesantren Islam dan Korps Mubalik Indonesia atau KMI. Tahun 1985, berdakwah. Selama Orde Baru berkuasa, Syafruddin giat berdakwah. Namun beberapa kali ia harus berurusan dengan rezim Soeharto. Pada Juni 1985 misalnya, Syafruddin diperiksa aparat karena khotbahnya dalam salat Idul Fitri di Tanjung Priok, Jakarta dianggap meresahkan.